kabar? Gimana kabarnya di rumah? Sehat kan? Gimana PR-nya banyak enggak? Pelajarannya udah mulai sulit apa? Masih gampang-gampang aja? Nah, dulu waktu sekolahnya masih offline pengen libur kan, sekarang libur panjang harus tetap semangat juga ya. Oke, hari ini kita mau belajar, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus yang baik bagi kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk papa mama yang baik. Kami bersyukur untuk saudara kami yang baik. Tuhan, jika pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus berbicara sendiri melalui Kak Maya dalam setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini tema kita belajar adalah inisiatif Tuhan. Ide-ide Tuhan. Tuhan itu kreatif nggak? Kreatif ya. Kok bisa kreatif? Kita akan lanjutkan nanti. Sebelumnya kita mau puji Tuhan. Satu pujian, home pilah home pimpah. Siapa yang pernah main pakai home pilah home pimpah? Angkat tangan. Gimana ya? Home pilah home pimpah. Ya, kita mau nyanyi sambil bermain. Ajak papa mama, ajak adik kakak, ayo mama kita nyanyi sambil mainan. Sudah kumpul semua keluarganya? Adiknya sudah kumpul, diajak nonton ya. Mamanya yang nanti diajak home pilah home pimpah. Siap? 1, 2, 3. Home pilah home pimpah, Yesus jagoanku. Home pilah home pimpah, Yesus pujaanku. Home pilah home pimpah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Home pilah home pimpah, Yesus jagoanku. Home pilah home pimpah, Yesus pujaanku. Home pilah home pimpah, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yeay! Hari ini kita mau belajar tentang inisiatif Tuhan. Siapa yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu kreatif? Angkat tangan. Kak Maya dong. Kok bisa kreatif sih Kak? Ya, siapa sih tokoh yang paling hebat yang bisa menciptakan langit bumi seisinya? Kita aja yang kita bikin gambar, bikin awan, bikin gunung, bikin sungai, bikin ikan, bikin apalagi? Tumbuhan, bunga-bunga. Kita aja sering, ini gambarku keren ya. Keren gambarnya. Ikut lomba, aku menang loh gambar ini. Wih, keren kan hasil karyaku. Tapi Yesus kita lebih keren kan? Dia ciptakan langit, bumi dan isinya loh. Kreatif kan? Kreatif. Siapa ngira ya kalau butiran debu dan tanah, dari tanah dibentuk, ada hidung, ada mata, ada telinga, jadilah kita. Siapa kira? Nggak ada yang mengira. Makanya Yesus itu kreatif. Nah, Kak Maya nggak mau cerita tentang itu aja, tapi ada satu sisi kekreatifan Tuhan Yesus buat kita. Lah Kak, kan menciptakan dunia ini sudah buat kita juga, buat makhluk yang diciptakan juga. Jadi kan kita bisa menikmati, memang. Tapi Tuhan Yesus itu sendiri berinisiatif hal yang lebih besar lagi. Untuk apa? Yuk, Kak Maya mau bercerita. Dulu waktu Adam dan Hawa ada,
Adam dan Hawa kan sempat jatuh ke dalam dosa. Ya, dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya si Adam dan Hawa itu dibuang keluar dari Taman Eden. Nah, selain dosa itu, si Adam dan Hawa kan juga terpengaruh sama si ular. Ular pun juga dikutuk sama Tuhan. Tapi apakah cukup sampai di situ saja Tuhan Yesus mengasihi manusia? Kita ingat-ingat lagi. Setelah manusia keluar dari Taman Eden, beranak cuculah mereka, berupayalah mereka sampai keturunan. Siapa yang suka bikin bahtera yang besar itu? Akhirnya diselamatkan, dibilang orang gila, kok panas-panas bikin bahtera yang gede. Siapa? Nabi Nuh. Ketika zaman Nabi Nuh juga kejahatan semakin merajalela, semakin banyak orang jahat. Tapi Tuhan masih mengasihi beberapa manusia yang taat kan sama dia. Contohnya Nabi Nuh diselamatkan dari banjir, dari air bah yang besar. Terusnya sampai pada masa kita. Nah, tapi sebelum masa kita ini ada satu inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan itu apa? Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah jatuh terpuruk dalam dosa, manusia itu gak bisa menolong dirinya sendiri. Mau berbuat baik sebaik-baiknya, hafal satu Alkitab penuh dihafalin, terus dia kasih persembahan sebanyak-banyaknya, terus dia menolong orang sebanyak-banyaknya, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena Yesus itu yang paling tahu bahwa keselamatan itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Yuk kita buka dulu yuk. Ini ayat jadi ayat khotbah hari ini, tapi ayat ini sering jadi ayat hafalan. Tapi ini bukan ayat hafalan ya, ini ayat yang menjadi nas kita pada hari ini. Ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Kami ulang sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Sudah ketemu? Yohanes itu perjanjian baru. Oke, buka ya. Yang sudah hafal siap-siap baca bareng sama Kak Maya. Oke? Sudah. Hitungan 3. 1, 2, 3. Kita baca bareng-bareng. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, anaknya yang tunggal itu siapa sih? Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu dia punya inisiatif. Udah dia menciptakan, dia inisiatif datang ke dunia sebagai manusia. Nah, dia datang sebagai manusia, kemudian dia hidup, dan kemudian dia menyerahkan nyawanya. Buat siapa sih? Buat kita. Itu karya inisiatif Tuhan yang paling besar buat kita. Dia disalib buat menebus kita. Dia rela dicambuk. Siapa yang di sini kalau kena pisau aja nangis? Ayo angkat tangan. Bayangin kalau kena pisau aja sakit, apalagi dicambuk, dipaku. Gimana rasanya? Sakit sekali ya pastinya ya. Tapi Yesus mau melakukan ini loh adik-adik. Yesus mau berinisiatif loh. Berarti kan kalau kita lihat nih, ada hewan ternak kita pelihara misalkan anjing. Lucu kan anjing? Kita pelihara anjing. Tiba-tiba anjing itu sakit. Apa yang adik-adik lakukan? Nah, ketika kita mencintai hewan ternak kita lihat, loh, kok anjingku sakit ya? Loh, kok tahu-tahu gini? Anjingku tahu-tahu muntah. Pasti kita bingung kan? Pasti kita akan korbankan waktu kita, akan korbankan uang. Mungkin papa mau korbankan uang buat periksain ke dokter. Kita korbankan tenaga kita buat kita merawatnya. Sama,
Karena Yesus begitu mengasihi kita, Dia relakan anaknya yang tunggal untuk apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Cuma Yesus yang menebus dosa kita. Untuk apa? Manusia itu bisa selamat. Enak gak jadi manusia? Hidupnya ditebus, udah disediain fasilitas di bumi ini untuk dikelola. Tapi berbuat dosa aja, berbuat kesalahan aja masih disayang loh kita. Hebat ya Tuhan kita, keren ya inisiatifnya. Tapi ingat, bukan berarti karena dosa kita, kesalahan kita ditebus sama Yesus, kita main-main sama dosa. No, nggak boleh ya. Jadi ketika kita mengerti itu dosa, mengerti itu suatu kesalahan, ya jangan diulangi lagi. Kalau udah bertobat, nggak diulangi lagi, berhidup lebih kudus lagi. Itu barunya keren namanya. Siapa yang mau balas kekreatifan Tuhan, kecintaan Tuhan buat hidup kita ini dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, angkat tangan. Pastinya Kak Maya juga pengen ya. Kak Maya juga masih belajar untuk apa? Menyukakan hati Tuhan. Kalau Tuhan aja bisa kreatif banget buat Kak Maya juga harus punya cara yang kreatif juga untuk mencintai Tuhan Yesus melalui apa? Melalui kehidupan Kak Maya. Entah melalui bagaimana Kak Maya mengasihi keluarga, entah bagaimana Kak Maya mencintai kehidupan Kak Maya, menjaga bait kudus Kak Maya, rajin mandi, rajin gosok gigi. Kreatif untuk apa lagi? Kreatif untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan pokoknya ya. Siap? Oke. Nah, belajar sesuatu kan hari ini kita belajar tentang inisiatif Tuhan. Pokok ide, pokok munculnya penyalipan itu datang dari Tuhan Yesus. Yesus berinisiatif. Yesus punya langkah pertama untuk menyelamatkan kita. Gak main-main ya, jangan main-main sama dosa ya. Cukup. Kalau sudah melakukan dosa, bertobat, jangan diulangi lagi, hidup kudus. Oke. Yeay, hebat. Kita hari ini akan hafalin satu ayat hafalan. Kita buka Alkitab kita dulu yuk. Di 1 Yohanes 2 ayat 2. Ulangi. 1 Yohanes 2 ayat 2. Bacanya seperti ini ya. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Kak Maya ulangi. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Itu ayat hafalannya harus adik-adik hafalkan, dicatat, dihafalkan di rumah buat PR ya. Kemudian gak cukup itu saja, ingat selalu setiap minggu pasti ada tantangan. Nah, tantangannya adalah adik-adik bikin kreasi salib. Kreasi salib di badan adik-adik bisa berupa gelang dikasih salib, atau kalung dikasih salib, atau boleh juga baju dikasih gambar salib dipakai. Kemudian adik-adik bisa fotokan hasil karya adik-adik dan kirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Siap? Semangat kan adik-adik? Yes, semangat. Menyambut Natal. Natal, Paskah, salah mulut Kak Maya. Menyambut Paskah harus semangat. Ingat selalu karya salibnya, ingat selalu karya penebusannya. Oke. Oke, tiba di penghujung acara. Kak Maya gak bosan-bosan mengingatkan adik-adik untuk jaga pola hidup sehat ya. Rajin berolahraga, cuci tangan pakai sabun senantiasa, kemana-mana bawa hand sanitizer sama masker, jangan dilepas-lepas ya adik-adik. Harus betah, kalau mau keluar rumah sebentar harus betah pakai masker ya, nggak boleh dilepas-lepas.
Kalau nggak betah, ya jangan keluar rumah. Sabar lagi, oke? Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami belajar lagi Tuhan tentang satu Tuhan, kebenaran di mana Engkau adalah damai bagi dosa kami. Kami nggak bisa nyelamatin hidup kami sendiri, kami nggak bisa selamatin mama papa kami. Yang bisa menyelamatkan kami dari dosa adalah Engkau. Yang bisa menyelamatkan kami dari dosa adalah inisiatif-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau yang mengasihi dan menyayangi kami Tuhan sedemikian rupa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Berkati adik-adik yang ada di rumah, jaga, beri kesehatan, kekuatan, semangat yang senantiasa baru untuk adik-adik di rumah beserta orang tua yang ada di rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik semuanya. Dah. Sampai jumpa waktu yang akan datang. Dadah.